Semua orang pasti pernah merasa cemas, termasuk remaja kayak kamu. Misalnya nih, karena mikirin tugas yang deadline-nya udah mepet, mau ujian, merasa kesepian, mikirin pacar yang tiba-tiba ghosting selama berhari-hari, atau bisa juga karena overthinking mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Biasanya, kalau perasaan seperti itu muncul, kamu bisa jalan-jalan bareng teman-teman, nonton ke bioskop, atau pergi makan ke mall. Namun, di masa pandemi seperti sekarang, sulit buat kita bisa berkumpul dan beraktivitas di luar rumah seperti sebelumnya. Jadi, perasaan cemas yang kamu alami bisa berpotensi jadi berkepanjangan dan berkembang jadi gangguan kecemasan yang bisa bikin kamu selalu gelisah, was-was, takut berlebihan, sulit konsentrasi, sering berpikir negatif, dan overthinking. Gangguan kecemasan bahkan bisa menimbulkan keluhan fisik, mulai dari sakit kepala, otot tegang dan susah rileks, badan gemetar, gangguan asam lambung atau GERD, perut mual, keluar keringat dingin, sampai dengan sulit bernafas dan jantung berdebar cepat. Lalu gimana caranya mengatasi kecemasan di masa pandemi seperti sekarang? Ada beberapa cara sederhana yang kamu bisa coba. Pertama, teknik grounding. Lakukan kontak langsung antara tubuh dengan bumi, misalnya berjalan tanpa alas kaki, atau berbaring di atas rumput sambil rileks dan fokus pada sensasi indera kita saat bersentuhan langsung dengan alam. Teknik ini dapat membantu emosi kita perlahan lebih stabil dan membantu kita nenangin perasaan yang kacau. Teknik berikutnya adalah mindfulness. Dalam mindfulness, kita berfokus dan memusatkan panca indera kita pada aktivitas yang kita lakukan saat itu sehingga bisa mengalihkan pikiran kita dari rasa cemas. Misalnya saat melakukan hobi yang kita sukai, seperti mengurus tanaman, belajar masak, alat musik, olahraga ringan, melakukan kegiatan seni, melakukan meditasi, atau berdoa. Selain itu, ada juga teknik yang lebih sederhana, yaitu relaksasi olah nafas. Sebelum tidur, sambil duduk atau berbaring di ranjang, tarik nafas perlahan sambil menghitung 1-4, kemudian hembuskan perlahan sambil menghitung 1-4. Fokus dan rasakan setiap tarikan nafas kita. Lakukan beberapa kali sampai merasa lebih tenang, lalu mulai ucapin syukur atas semua yang telah kita peroleh sampai saat ini, termasuk juga nafas yang barusan kita hirup. Tapi ada kalanya cara-cara bantu diri di atas belum berhasil ngebantu kamu ngatasin gangguan kecemasan yang muncul, karena gangguan kecemasan bisa dipengaruhi faktor-faktor selain sosial, misalnya biologis atau psikologis. Jika begitu, kamu perlu mencari bantuan profesional yang bisa menyediakan layanan lebih lanjut, termasuk konseling dan pemberian obat-obatan jika memang diperlukan. Intinya, jika kamu mengalami perasaan cemas selama sekitar 1 bulan secara terus-menerus, maka kemungkinan kamu mengalami gangguan kecemasan yang perlu ditangani lebih lanjut. Dengan mengelola gangguan kecemasan, kamu jadi bisa ngejalanin aktivitas keseharian kamu dengan lebih produktif dan kreatif, dan tentunya lebih sehat mental.